belanja. Uang dan catatan belanjaannya ada di meja dapur. Awas ya, jangan kamu salah beli ataupun ada yang kurang. Paham? Ya udah sana. Assalamualaikum. Dan kamu nggak kemana-mana kan hari ini? Kita berjalan yuk. Aku udah lama soalnya nih nggak jalan-jalan. Aku nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya nggak bisa aja. Karena harus ada sesuatu yang penting yang harus aku urus. Aku harus cari cara supaya Bara nggak bisa nyuakin aku lagi. Pokoknya Bara harus deket dan jadi milik aku. Saya udah nggak tahan dengan semuanya. Semua orang berpikir yang macam-macam buat saya, Umi. Saya udah berusaha nggak menanggapi mereka. Tapi bukan meredam, Umi. Justru mereka semakin tega menusuk saya dari belakang. Sabar, Neng, sabar. Umi, saya harus bagaimana, Umi? Ya, orang itu kan kudu sabar, nak. Di dalam menerima ujian, cobaan yang datang dari Allah. Sebab sabar itu sendiri kan ada 3 macam kan. As-sobru salah satu, kesabaran itu ada 3. Pertama, sobrun alal musibah. Kita kudu sabar kalau terkena musibah. Jangan salah loh. Musibah ini bukan sesuatu yang jelek doang. Musibah itu bukan sesuatu yang buruk doang. Yang baik sekalipun itu juga masuk ke dalam kategori musibah. Sesuatu yang mengenai kita. Kita kudu sabar. Kesabaran yang kedua, kita harus sabar terhadap taat. Nah, Neng juga kudu sabar. Taat perintah suami nggak boleh keluar dari rumah itu. Yang ketiga yaitu sabar terhadap maksiat. Neng kudu sabar di dalam menghadapi kemaksiatan yang orang lakukan. Orang ngomongin Neng, ngatain Neng, si anu, Neng kudu sabar. Itu namanya sabar terhadap maksiat. Dan dalam Al-Quran Allah juga kan sudah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'indakum yanfadu, kata Allah. Sesuatu yang ada di dalam diri kamu yanfadu suatu saat akan pergi. Suatu saat akan hilang. Suatu saat akan sirna. Nyawa kita juga nanti akan pergi kok. Tapi ma'indallah baq. Sesuatu yang ada di hadapan Allah itu akan kekal abadi. Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum. Kata Allah, nanti orang yang sabar itu akan aku balas dengan pahala. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik dari apa yang dia amalkan, dari apa yang dia perbuat. Jadi yakin sayang, dengan kesabaran insya Allah pahalanya Neng banyak, buahnya juga nanti akan manis dari kesabaran yang Neng kerjakan. Amin ya robbal alamin. Ya sayang ya. Makasih ya, Umi ya. Sama-sama. Sepi banget kagak ada. Wow, janda kembang tuh mantep. Masih Grace tuh bang, belum ada sebulan. Masih ada garansi tuh bang. Garansi lu kata barang apaan kredit? Astagfirullahaladzim. Neng. Apa? Aduh, ya putus tuh Neng. Pakai sendal abang aja ya, dijamin wangi. Jangan mau Neng, pakai sendal dia. Bau kakinya. Mending pakai sendal abang nih. Tapi tukeran sama nomor HP ya? Modus lu. Sama aja. Cabut. Nah, kamu kenapa? Nggak apa-apa, tadi aku pas jalan jatuh. Terus sendalnya putus, tapi sekarang udah dibenerin kok. Terus mereka gangguin kamu kan? Udah, nggak usah dipeduliin. Kalau kita nggak bisa nerima, ntar mereka makin menjadi-jadi. Anggap aja angin lalu. Gak usah emosi, ya. Tangan Naila beneran luka. Pasti gara-gara teh panas yang sengaja disenggol Ajeng tadi nih. Kamu pulang bareng aku ya? Gak usah, Bar. Aku naik angkot aja. Lagian kan pasar udah deket. Jadi nggak apa-apa kok. Kamu harus ikut aku. Bar. Ayo. Aku tahu tangan kamu tuh kena teh panas tadi kan?
Nggak apa-apa, Bar. Nanti juga pasti bakalan sembuh. Kamu pakai tangan kamu yang kerja non-stop. Dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi. Terus kalau misalnya nggak diobatin sekarang, kapan mau sembuh? Udah sih, nggak usah protes. Sini, aku bantuin obatin, ya. Naila nggak cuma bawa sial aja ternyata. Dia juga pembawa petaka. Aku harus singkirin dia selamanya sebelum dia ngerebut hatinya Bara. Sorry. Aku cuman mau ngobatin tangan kamu aja kok. Gak maksud apa-apa. Nggak apa-apa kok, Bar. Seharusnya aku yang terima kasih ke kamu. Kamu itu sama ya baiknya kayak Mas Damar. Tuh kan? GR kan kamu kan? Nih ya, aku kasih tahu sama kamu. Aku ngobatin tangan kamu bukan karena aku peduli atau perhatian sama kamu. Ya karena aku respect aja sama Kak Damar. Kamu ngerti kan bedanya? Makanya kamu gak usah GR. Maksud kamu apa? Gak usah so baik deh. Aku nggak ngerti loh. Kamu kenapa, Jeng? Ya ampun. Kenapa sih kamu masih ngeles? Denger ya. Kamu jangan berani-berani untuk deketin Bara. Ngerti? Bara. Jeng, kamu salah paham. Salah paham. Salah paham dari mana, ha? Gak usah merendah untuk meninggi. Norak, tau nggak? Pokoknya inget ya, kalau kamu sampai deketin Bara, kamu akan dapat ganjarannya dari aku. Ada apa ini? Aduh, Ajeng. Aduh, sakit. Kamu kenapa, Jeng? Kelihatan. Aku nggak apa-apa kok, Tante. Aku tadi pengen nolongin Naila untuk angkat belanjaannya, tapi sama dia malah didorong, Tan. Aduh. Enggak, Bu. Itu nggak benar. Memang kurang ajar ya. Bu, Ibu dengerin dulu penjelasan aku. Gak perlu. Kamu sadar diri dong. Asal kamu tahu ya, kehadiran Ajeng di sini jauh lebih penting daripada kamu yang gak tahu malu. Udah diusir juga, masih aja betah di sini. Udah kita tinggalin aja dia. Iya, Tante. Ah. Aku lagi nangis, bikin penasaran. Aku harus bisa bikin dia supaya dia curhat sama aku. Dan makin lengket. Jaga kembang kayak Nela, itu impian bagi semua laki-laki. Aduh, Nela. Papi, ngapain? Aduh, sakit nih. Sakit, aku nggak ngapa-ngapain kok. Bohong awas aja. Bilang aja ngeliat Naila si janda gatel ya kan? Kan itu tuh ada kucing. Sejak kapan Papi suka kucing? Papi ngeles mulu nih. Ayo. Ya justru ini mau ngejar, Mi, mau ngejar. Papi banget sih Papi. Aduh, kapok Mi. Gendong. Aduh, shit. Gimana naiknya, Mi? Sebenarnya udah lama, Tan. Sikapnya Naila sama aku kayak gitu. Aku kayak mikirnya dia tuh iri deh, Tan, sama aku. Soalnya Tante lebih sayang sama aku dibanding dia. Ya iyalah, emangnya siapa dia? Nih ya, si Naila itu misalnya dia jadi kerikil, kalau dia nyelip di alas sepatu Tante aja, nggak pantas. Kayaknya aku udah gak tahan lagi deh sama sikapnya Naila yang kayak gitu. Aku juga sebenarnya nggak tega mau cerita sama Tante. Aku takutnya Tante kepikiran. Tante bener-bener nggak sangka loh kalau dia tuh berani kurang ajar sama kamu. Tan,
Tante nggak mau niat untuk ngusir dia aja dari rumah ini. Soalnya menurut aku kayaknya dia punya rencana jahat deh. Makanya dia bertahan di rumah ini. Ya kan, Tan? Udah, kamu gak usah khawatir. Kamu tenang aja. Dalam waktu singkat, Tante pasti bisa akan usir dia dari rumah ini. Ya? Iya, Tan. Makasih ya, Tan ya. Kerjaan di kantor bener-bener nyita perhatian dan waktu gue. Aduh, kalau lama-lama kayak gini terus bisa rontok badan gue. Gue iri sama lo, Kak. Dari dulu, lo selalu lebih sukses dari gue. Dan gue gak pernah bisa jadi sama kayak lo. Bara, kamu udah pulang? Iya, udah pulang. Udah tengah malam, ngapain kamu belum tidur? Tadi aku berberes, terus aku ngeliat kunci rumah kamu lupa bawa. Ya aku khawatir kalau kamu pulang nggak ada yang bukain pintu. Jadi aku nungguin kamu. Masuk ya? Bara. Bara. Apaan nih? Kamu kan pasti belum makan. Jadi aku siapin makanan buat kamu. Makasih ya. Bara, kamu mau ke kantor? Ya, Kamu sempat sarapan nggak? kenapa tiba-tiba kamu jadi peduli sama aku? Enggak, aku cuma takut kamu sakit. Bisa-bisa ntar kamu sakit mah. Oke. Terus kalau misalnya aku sakit? Bara, kamu itu kan adiknya Mas Damar. Ya aku peduli dong sama kamu. Sama sepertinya aku peduli sama ibu kamu. Ibu. Ya Allah. Ibu nggak apa-apa, Bu. Jangan sentuh saya. Bu, kok bisa sampai kayak gini sih? Tadi pas ibu mau minum, kepala ibu mendadak sakit banget. Bu, kalau ada apa-apa bisa minta tolong sama aku kok, Bu. Aku bisa ambilin. Sok baik kamu sama saya. Kamu bikin saya tambah pusing aja. Udah, Bu, gak usah marah-marah. Ntar bantuin ya.
gimana keadaan ibu saya? Ibu Ratna nggak apa-apa. Hanya darah tingginya aja lagi naik. Jadi emosinya nggak stabil. Tolong dijaga pola makannya ya. Nanti saya kasih resep, minum obatnya yang teratur ya. Dan banyak istirahat, biar cepat sembuh. Ya, makasih dok ya. Ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Biar saya antar aja. Ya, makasih. Oh iya, ibu kan darah tinggi. Jadi garamnya sedikit aja deh. Ngapain kamu kesini? Saya buatin bubur sehat buat ibu. Biar ibu cepat sembuh. Kamu jangan sok baik ya. Ibu jadi sakit begini gara-gara kamu. Ibu jadi stres karena kamu jadi parasit di keluarga ini. Kalau gitu saya minta maaf ya Bu. Saya nggak butuh maaf kamu. Kalau kamu mau saya sembuh, kamu harus pergi dari rumah ini. Enggak Bu, saya nggak akan pergi dari rumah ini. Apa maksud kamu? Justru saya nggak boleh ninggalin ibu. Ibu itu udah saya anggap sebagai ibu kandung saya sendiri. Itu janji saya terhadap Mas Damar, Bu. Saya tidak akan pernah sudi dirawat sama perempuan pembawa sial seperti kamu. Kamu harus pergi jauh-jauh dari sini. Pergi kamu. Enggak, Bu. Bu, Ibu. Udah bu. Ibu jangan marah-marah dong. Gara-gara perempuan itu. Ibu ingat gak kata dokter? Ibu tuh gak boleh capek-capek. Ibu masih lemas. Jangan marah-marah lagi ya. Ibu tidak akan sudi makan makanan buatan perempuan itu. Iya, makanannya buatan dia. Tapi kan Damar yang suapin. Masa ibu gak mau sih disuapin sama Damar? Jarang-jarang loh. Damar mau suapin ibu. Sampai Damar telat ke kantor izin buat di sini suapin ibu. Beneran. Iya beneran. Gitu dong Bu. Kalau ibu nggak makan kapan Dikit aja. sembuhnya? Ya.